ada seorang yang disebut Al-Hafidh, namanya Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi dari Damaskus. Beliau mengomentari tentang bagaimana kalau ada orang yang sepanjang hidupnya senang pada saat memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau tuliskan, "Idza kana hadza kafirun, jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi kulli yawmil itsnaini yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau seandainya ini orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, udah jelas, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, udah jelas bagaimana nasibnya. Ya, kalau dia nih yang udah jelas kayak begitunya, nggak pernah beriman sama Allah, ternyata di akhirat, ternyata di alam kubur sampai nanti seterusnya, yang mana dia ini bakal selama-lamanya ada di neraka sebab dia kafir. Fi kulli yaumil itsnain, tapi di setiap hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan, diberikan minum. Itu dalam hadis ada jelas. Jadi Abu Lahab itu, ini mukaddimahnya. Abu Lahab waktu Rasulullah lahir, dia punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah datang, "Ya Aba Lahab, ya Sayyidi, ya Aba Lahab." Karena budak manggilnya Sayyidi. "Telah lahir putra saudaramu. Iparmu Aminah telah melahirkan anak dan diberi nama oleh ayahmu, itu kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib, diberi nama Muhammad." Akhirnya begitu dengar kabar ini, langsung saking senangnya Abu Lahab, dia bilang, "Thuwaibah, karena ente bawa kabar gembira, ente ane bebasin." Makanya disebutkan Thuwaibah ini juga waktu bebas, dia juga ikut salah satu yang pernah menyusui Nabi. Jadi Thuwaibah dibebaskan, terus kemudian melayani Aminah dengan cara menyusui Nabi. Nah, Thuwaibah ini dibebaskan karena Abu Lahab senang luar biasa. Setelah wafat Abu Lahab, salah satu keluarganya ngelihat dalam mimpi, ini Abu Lahab udah meninggal. Ketemu dalam mimpi, "Abu Lahab, gimana keadaanmu?" "Ya, keadaan saya kayak begini dah, tersiksa seperti yang kamu lihat. Tapi setiap hari Senin saya diberikan minum dan diringankan azab saya." "Kenapa bisa kok begitu?" "Sebab waktu hari Senin ponakan kita tuh lahir, Muhammad, ana senang, ana bahagia, dan Allah menghargai rasa senang ana itu sehingga di hari Senin azab ana diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini udah kafir jelas, nggak beriman sama Allah, tapi sebab dia pernah senang sekali, padahal habis itu dia musuhin Nabi. Dia pernah senang sekali waktu Nabi lahir, Allah ringankan azab setiap hari Senin demi menghargai dia sebab dia pernah senang waktu lahirnya Rasulullah SAW. Kata Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, "Idza kana hadza kafirun." Kalau seandainya orang kafir itu, ya, "Idza kana hadza kafirun, jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada." Udah jelas dia bakal tersiksa selama-lamanya di neraka. "Ata annahu fi kulli yaumil itsnain," tapi tiap hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan azabnya, lisururi bi Ahmada, karena dia senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. "Fama dhannu bil 'abdi," lalu gimana menurutmu, "tula umrihi," yang mana dia sepanjang umurnya, bi Ahmada masruran wa mata muwahhida, dia selalu senang merayakan peringatan Nabi Muhammad dan dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah." Kira-kira gimana kondisinya? Kalau yang kafir dihargain sama Allah, gimana yang beriman? Gimana yang bukan cuma sekali doang girangnya? Seumur hidupnya dia girang. Seumur hidup, saban datang bulan Rabiul Awal, kalau di Hadramut disebutnya Rabiul Anwar, ya, sebagai bentuk
pujian dan pensifatan. Rabi, bulan Rabi yang sangat bercahaya. Kalau dia datang, setiap datang Rabi itu dia senang, dia bahagia, dia sambut kelahiran Nabi, dia wafat dalam keadaan beriman, kira-kira gimana nasibnya nanti? Mau nggak dihargain sama Allah? Seumur hidup dia girang, yang sekali aja dihargain apalagi yang seumur hidup. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kan biasanya kalau yang Anda suka dengar langsung nih, alasannya mereka tuh ngapain maulid itu? Kalau maulid laukana khairan la fa'alahun nabi. Kalau itu baik, maulid itu peringatan, pasti Nabi bakal peringatin. Kalau itu baik, pasti sahabat bakal peringatin. Selama mereka nggak peringatin, buat apa kita peringatin maulid? Selama mereka nggak menjalankan, kok kita jalanin? Kan gitu. Nah, kita jawab bahwa begitu banyak. Silahkan tulis hal-hal baik yang nggak dilakukan oleh Nabi. Ribuan. Banyak. Sekarang ceramah pakai mic, Nabi nggak pernah lakukan dan nggak pernah perintah. Tapi baik apa enggak? Itu azan di Masjidil Haram pakai mic, kedengaran kemana-mana. Nggak pernah Nabi lakukan dan nggak pernah ada perintahnya dari Nabi. Kalau emang harus nunggu ada perintah, ini nggak pernah nih. Kok bisa-bisaan ente kerjain? Nah, berarti apa? Bahwa dasar segala sesuatu itu adalah mubah. Kecuali kalau kita dapat satu dalil yang menyatakan ini haram, satu dalil yang menyatakan ini makruh, satu dalil yang mengatakan ini wajib, itu baru ada hukumnya. Tapi pada dasarnya kullu syai'in mubah, semuanya itu boleh-boleh saja sampai ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Nih, kita pakai kacamata sekarang. La pernah Nabi kerjain, wala pernah Nabi suruh. Tapi kita pakai bagus. Kenapa? Untuk memperjelas penglihatan kita. Yang tadinya rada susah baca, karena pakai jadi gampang. Khutbah pakai bahasa Indonesia misalnya. Nabi wala pernah kerjain, wala pernah nyuruh. Padahal itu bagian daripada ibadah yang Nabi kerjakan sehari-hari. Khutbah itu pakai bahasa Arab. Dan banyak lagi. Ya, anak suka ngasih contoh itu kayak misalnya zakat fitrah. La pernah Nabi pakai itu beras untuk zakat fitrah, wala pernah Nabi suruh zakat pakai beras. Kita di sini zakat pakai beras. Nabi nggak pernah kerjain, Nabi nggak pernah suruh. Kalau memang yang tidak dikerjakan dan tidak ini bagian dari ibadah loh, zakat ini. Mungkin tadi kalau bicara kacamata, speaker, mungkin ada orang bilang itu kan kemajuan zaman, ya. Ini zakat yang bagian dari kewajiban agama. Kita aja di sini beda. Nah, ternyata tidak semuanya yang tidak dikerjakan atau tidak disuruh oleh Nabi itu tidak boleh. Sedangkan dalam maulid yang kita kerjain semuanya disuruh sama Nabi. Ini kan maulid di mana-mana nih, masya Allah. Pada panen, mubalighin pada panen. Masya Allah, pagi, siang, sore, malam. Girang kita di mana-mana ada acara. Ya, itu semua yang kita kerjakan itu ada dasar perintahnya dari Nabi. Apa yang kita kerjakan? Bersilaturahmi, kumpul, baca salawat, baca pujian-pujian kepada Nabi, baca sejarah Nabi, dengerin ceramah, dengerin nasihat, ya, bagi-bagi hidangan, makanan, minuman. Ada nggak yang haram di situ? Nggak ada, semuanya benar, semuanya baik, semuanya ada perintahnya. Coba karena dikemas jadi maulid, seakan-akan kayaknya ini baru gitu. Padahal semuanya diperintahkan oleh Nabi. Semuanya baik. Semuanya yang dikerjakan itu disuruh oleh Nabi. Ya, istilahnya kalau mau dianalogikan, makan jambu boleh, makan mangga boleh. Makan apa lagi tuh, mangga boleh. Cuma kalau campur jadi satu, rujak jadi haram. Ya kan maulid begitu. Boleh baca salat boleh nggak? Coba tanya tuh salafi boleh. Baca qasidah boleh nggak? Baca kumpul silaturahmi boleh nggak? Baca pujian pada Nabi boleh nggak? Kan semuanya ada dasarnya tuh. Giliran kumpul jadi maulid nggak boleh. Kayak rujak begitu. Pas dikumpul jadi nggak boleh.
Padahal kalau kata almarhum Habib Muhammad tuh bilang, apa salahnya maulid? Masya Allah. Semua dimuliakan, yang datang dihormatkan, yang baca maulid dibagiin duit gocapan katanya, yang rada kagok 25-an, ya apalagi tuh, oh, MC masih dimusyawarahkan katanya. Kalau kata Habib Muhammad, penceramah seperti saya 5 jutaan, waduh, 5 jutaan. Masya Allah, sekarang bulan maulid kita kehilangan beliau. Biasanya beliau memenuhi mimbar-mimbar di Jakarta ini. Allah yarhamu wa yaghfir lahu insyaallah.